FM di mana saja Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali rekan dengar dan tentunya di program Pojok IKM ya. Yang mana ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Baik rekan dengar, di kesempatan pagi hari ini sudah ada di ruang siaran kami ya para pelaku IKM yang tentunya bergelut di bidang usaha ya kan yang nantinya perkenalkan buat kalian semua di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda ya rekan dengar, kami informasikan bahwa kami siaran hari ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live berikut YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan juga buat kalian semua yang mau bertanya-tanya terkait dengan usaha yang dirintis oleh Bapak Ibu yang hadir di sini nantinya bisa kalian tanyain ya di nomor HP radio di 08115012 304 di 08115012 304. Baik rekan dengar, siapa yang datang di hari ini di program Pojok IKM? Ya, kita langsung sapa saja ya. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu, Pak ya. Waalaikumsalam ya. Nah, yang saya tahu di sini nama ibunya ya Sri Norma Hadianti ya, betul. Kalau masnya siapa namanya nih? Muhlisi. Oke ya. Oke, nah jadi beliau ini rekan dengar adalah owner Kelapa Tala Jelly ya, yang mungkin kalian tidak asing lagi di Tanah Laut ya kan, yang pernah beli produk beliau ya kan. Yang pernah tahu sih beliau ini berdomisili di Desa Kunyit ya kalau nggak salah gitu kan ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja nih ya, karena waktu yang terus berjalan nih, sudah 7 menit dari jam 10 di pagi hari ini, kita mau tahu nih, Mbak, Mas gitu ya. Eee, Kenapa nih, bisa termotivasi ingin mengembangkan usaha ini gitu kan, dan sejak kapan memulai usaha Kelapa Tala Jelly ini? Mungkin, dari Mbaknya atau Masnya yang bisa menjelaskan? Oke, sebenarnya sih awal-awal itu Iya. suami saya ya malahan yang Suami ya? punya ide itu suami saya. Mhm. Waktu kita tahun lalu kan kita pulang kampung ke Banyuwangi, Mhm. terus tuh, nah di sana tuh ada orang jual kayak gitu mas. Oh kayak gini? Jadi mbaknya Mbaknya. tuh kan beli produk kayak gini dari Mhm. tetangga. Nah, Oke. masnya lah yang punya ide akhirnya. Mhm. Itu tahun gimana mas? Gimana Mas? Pokoknya masnya soalnya yang punya ide. Masnya ya? Oke. Ya, jadi Boleh didekatkan Mas sama mikrofon? Iya, mantap. Jadi waktu itu kan kita lagi mudik lebaran. Mudik lebaran. Terus buka kulkas kok ada kelapa ya? Kelapa. Unik nih. Unik ya? Terus kita cobai, oh ternyata nikmat gitu. Nggih, langsung terbesit, oh kalau dibikin di Tanah Laut kayaknya payu bisa nih. Iya, bisa nih ya. Soalnya banyak kelapa kan. Iya, banyak kelapa di sini. Jadi melihat dari keluarga ya, keluarga yang ada di Banyuwangi dan setelah membuka kulkas di sana, wah ini merasakan kelapa nikmatnya seperti itu ya kan. Jadi bisa diterapkan di Tanah Laut ya Mas ya. Nah itu awal mungkin kan setelah merasakan itu ada tanya-tanya nih sama keluarga. Ini nih gimana cara mesannya, cara membuatnya gitu kan. Itu gimana kemarin? Yaitu setelah melihat dan merasakan, kalau nanya langsung ke pembuatnya kan nggak enak. Iya, nggak enak sebenarnya. Lihat-lihat ke YouTube aja. Oh, otodidak nih ya. Eksperimen dulu nih. Lihat-lihat di YouTube. Waktu di Banyuwangi lihat-lihat di YouTube. Iya. Setelah itu pulang ke sini mencobai, iya. Eksperimen tuh ya. Berkali-kali nyoba kita. Harus gitu. Mencobai sama teman-teman. Setelah itu komentarnya enak gitu. Ya, tambah semangat lagi. Alhamdulillah ya. Karena kita setelah bereksperimen berapa kali ya harus menilai dari orang-orang juga ya Mbak ya dan Masnya ya. Dan alhamdulillahnya katanya enak gitu kan ya. Dan saya pun sudah pernah merasakan enak Mas. Enak nih ya Mbak ya. Saya pernah beli masalahnya gitu kan dan saya enak loh kelapa Tala Jelly-nya ini. Oke, nih kita ke namanya dulu nih ya. Kenapa mengangkat Kelapa Tala Jelly? Nah, itu. Ini sih namanya sih karena kita berdomisili di Tanah Laut ya. Jadi pengennya itu Kelapa Tala Jelly supaya orang tuh lebih
mengenal ya mengenal daerah. lagi daerah kita gitu. Terus tuh ya pengennya juga nanti kalau semuanya ada orang yang ke tanah laut, jalan-jalan ke sini atau kemana gitu harus nyoba ini kayak gitu loh, Mas. Supaya pokoknya nama Kelapa Tala tuh supaya lebih pokoknya spesifiknya di tanah laut lebih gitu. tanah laut gitu ya. Gitu. Oke ya, jadi nama daerah ya rekan dengar yang tentunya lebih bisa diangkat gitu kan oleh Mbak dan Masnya tadi di kesempatan pagi hari ini. Nah, jadi kalau terkait dengan produk ya tentunya kalian sudah ngelihat nih di sini ya produknya itu kelapa gitu kan. Yang diisi jelly atau gimana nantinya akan dijelaskan ya oleh Mbak sama Masnya. Ini saya kurang tahu juga nih cara pembuatannya seperti apa gitu kan. Mungkin secara singkat nanti Mbak atau Masnya bisa menjelaskan proses pembuatannya seperti apa. Karena ini kita juga ingin memotivasi para pendengar gitu kan bahwa hal-hal seperti ini bisa kita lakukan gitu kan dalam keseharian kita. Nah jadi mungkin boleh dari Mbaknya proses pembuatannya seperti apa dalam kesehariannya nih? Kalau proses pembuatannya sih rada gampang. Yang rada susah itu ngupas kelapanya. Iya, itu. Soalnya kan kelapanya harus butuh waktu ya. Dikupas dulu. Habis itu kita cuci juga dulu kelapanya. Habis sudah dibelah itu nanti airnya kan kita tampung ya. Tampung kita saring gitu. Nah, habis itu kita takar. Habis itu gula sama jelinya juga kita timbang supaya rasanya tuh tetap sama gitu. Tetap sama dengan kelapanya yang asli gitu. Iya, habis itu kita masak biasa, nanti kalau udah mateng kan rada didinginin baru dimasukin ke kelapanya lagi. Itu dimasak seperti apa Mbak? Masak kayak masak jelly biasa. Oh, masak jelly biasa. Jadi kan air dikasih jelly gitu, dikasih gula, habis itu kita masak sampai mendidih. Nanti tinggal dimasukin ke dalam sini. Oh, masukin ke dalam situ ya. Nanti didinginkan dulu, baru kita tutup, baru kita packing. Oh, gitu ya. Prosesnya itu berapa lama? Lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Soalnya kan ngupas kelapanya lumayan butuh waktu. Ya, butuh waktu gitu ya. Dan juga pendinginannya juga tadi ya, dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Nah, itu ya rekan dengar bahan-bahan yang digunakan tadi adalah jelly ya Pak ya, gula sama air kelapa aslinya. Nanti ditimbang gitu kan ya supaya ya ada komposisinya gitu ya sama kayak supaya rasanya tuh nggak berubah. Iya, nanti kalau takarannya berlebih ya pastinya agak-agak lain gitu ya rasanya ya. Nah, ini Mbaknya sama Masnya mencoba gitu ya rekan dengar untuk mempertahankan rasa kelapa itu tadi. Nah, supaya tidak hilang gitu ya. Nah, itu ya mungkin menjadi keunggulan ya Mbak ya di tempat Mbaknya sama Masnya gitu kan, karena jarang-jarang banget juga yang bisa bikin kayak gini ya kan. Nah, yang biasanya dia diparut-parut gitu aja gitu kan. Oke, dalam proses pembuatan nih mungkin Mas berdua aja atau dibantu sama keluarga yang lain atau gimana nih? Sebenarnya kami usaha ini bertiga. Bertiga. Dengan teman saya namanya Ismail. Jadi kami mengerjakannya bertiga itu. Jadi bertiga itu ada pembagian tugas dong pastinya. Itu gimana tuh pembagian tugasnya? Atau Masnya nih jadi apa tukang kupasin kelapanya gitu? Iya, jadi kalau saya sih bagian tukang kupas. Iya, terlihat nih. Tukang kupas, terus kalau teman saya bagian membelah tutupnya ini. Oh iya. Terus kalau istri saya tukang resepnya ya, tukang masaknya. Wah. Dan kita biasanya packingnya sama-sama. Nah itu ya ada pembagiannya nih rekan dengar, ada yang tukang kupas kelapanya, ada tukang atasnya ini gitu kan, yang diolah dan juga packingnya dan juga yang di dapur Mbaknya dan juga yang sama-sama lah gitu kan ya membantu dalam proses pembuatannya ini ya. Karena memang enak aja ya prosesnya Mas ya. Nah untuk kelapa nih bahan bakunya sendiri, apakah memang mesannya itu tergantung pesanan? Apakah setiap hari ready? Nah itu gimana? Kalau untuk ini Mas, kelapanya itu kita pesan ke beberapa pengepul gitu. Oh pengepul ya. Karena kan kelapa ini kan posisi saat sekarang ini apalagi puasaan, gampang-gampang susah ya, berebut ya. Karena ini kan milih yang pas, jadi ketuaan nggak bisa
kalau keanuman juga nggak bisa. Jadi Oh gitu ya. mungkin satu pohon tuh mungkin satu tandan aja yang bisa turun. Waduh, susah nih ya. Jadi agak susah dalam proses pemilihannya. Jadi kalau kita nih minta 10 dapatnya 5, itu gimana mensiasatinya supaya pelanggan ini nggak kecewa gitu, dapatnya segitu aja? Oh tetap ya. Ketika permintaannya berapa tetap kita usahakan ada ya. Ada. Iya. Kecuali kalau bener-bener kelapanya nggak ada. Oh, kelapanya nggak ada, baru ya. Terpaksa segitu aja dijualnya. Oke. Nah, jadi dalam proses 1 hari pembuatan itu berapa kelapa sih sebenarnya yang diolah? Kita nggak banyak, Pak. Oh, nggak banyak. Karena perasaan kita ngolahnya hanya malam, Pak ya. Oh, malam. Iya. Siang nanti malah ngiler lagi liatnya ya. Sama ya saya nih liatnya. Jadi kita prosesnya malam aja. Jadi seselesainya ya. Oke. Iya, jadi seselesainya itu ya sudah gitu ya. Oke. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa sih sebenarnya mengolahnya itu? Apakah mulai jam Isya atau sampai dengan malam banget gitu? Habis maghrib ya. Habis buka, selesai, setelah itu ngerjakannya sampai ya jam 12 lebih dikit lah. Lama juga ya, jam 12-an gitu ya. Karena tadi menjarangnya dan juga yang apanya tadi gitu kan, mendinginkannya, packingnya. Wah, itu ya rekan dengar. Jadi banyak ya proses-proses yang dilalui gitu kan untuk mengolah kelapa Tala Jelly ini supaya bisa kalian nikmati gitu ya di sepanjang hari, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Oke, dijual dengan harga berapaan sih sebenarnya? Nih, boleh dijual. Kalau harga kita dari ring 20 sampai 25 Mas ya. 20 sampai 25. Soalnya kan tergantung jarak juga. Kadang kan ada yang nganter kemana kayak gitu. Jadi ringnya dari situ sih. Iya, 20 sampai 25 ya. Nah, yang harga 20-an itu seperti apa, Mbak? Biasanya kita ke reseller, Mas. Oh, ke reseller. Tapi reseller juga kalau sudah pengambilan berapa kita juga ada harga khusus lagi. Iya, ibaratnya banyak kan, ada harga tertentu gitu ya. Yang oke, kalau dikit ya sedikit, gitu juga harganya. Oke. Untuk 25 ini untuk perorangan ya mungkin ya, atau gimana? 25 tuh biasanya kadang kita nganter rada jauh gitu Mas. Iya. Oh, rada jauh ya, berarti ada ongkirnya gitu ya di harga 25.000 ini ya. Nah, jadi rekan dengar include lah sudah ya semuanya sama ongkir dan juga harga kelapa tadi di harga 25.000 untuk jarak yang memang jauh gitu ya ditempuhnya. Ya ibaratnya mbaknya di Playhari gitu kan, kalian di daerah Batu Ampar sana ya mungkin bisa gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Ini di harga 25.000 ini ya. Oke, nah itu ya rekeningnya. Nah, kalau untuk penjualan dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak nih? Kan ini ada tadi ke reseller dan juga ke perorangan nih yang beli. Nah, itu berapa biasanya? Kita belum banyak. Iya. Ya rata-rata paling sehari 30 lah. 30 ya. 30 kelapa. Iya. Lumayan ya. 30 kelapa dengan harga yang segitu tadi, 20 sampai 25.000. Nih kalau kan tadi berbicara reseller nih Mas dan Mbaknya. Nah, itu gimana nih cara dan persyaratannya kalau ingin menjadi resellernya? Ini pertanyaan nih Mbak yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan nih yang ada di perkumpulan nih yang saya ikuti setelah merasakan ini gitu kan. Nah, kayak pola jar punya hendak berjualan ini juga. Nah, tolongnya kita ditakunakan jar. Nah, itu kayak apa? Apakah memang ada syarat khusus gitu? Apakah ada ketentuan-ketentuan yang memang mungkin kita perlukan gitu, Mbak? Mas. Mungkin syaratnya nggak ada syarat khusus ya, Mas. Nggak ada syarat khusus ya. Tapi memang gini, kita orang itu bisa jadi reseller setelah pengambilan sekian gitu. Nanti pengambilan yang jumlah keberapa itu harganya
Khusus lagi. Benar-benar khusus. Oh, berat khusus ya. Iya. Jadi untuk pengambilannya berapa itu yang menjadi bisa jadi reseller gitu kan, dan terkait dengan harga ya terkait dengan yang diambil tadi juga gitu ya. Oh iya. Paham nih rekan dengar. Nah itu ya rekan dengar yang mungkin bertanya-tanya ya terkait dengan keinginan menjadi reseller di tempat Mbak sama Masnya di kesempatan pagi hari ini ya. Oke, kita ke kendala nih. Kendala mungkin selama berusaha nih ya. Kan tadi kita sudah tahu nih terkait dengan kelapa yang harus cocok dengan Mbak dan Masnya ya kan dengan kriteria. Nah, apakah mungkin ada kendala-kendala lain nih yang dialami nih selama berusaha ini? Iya ada Mas, ya itu salah satunya ya tadi Mas, ketersediaan bahan baku dari kelapanya tadi. Karena kita kan milihnya yang bahasa orang sini katanya bijian. Bijian itu nggak terlalu tua tapi nggak terlalu muda juga. Nah kalau posisi sekarang ini tentunya harganya lebih daripada harga biasanya. Iya pastinya Mas. Dan itu juga ya mengikuti tren harga bahan pokok juga ya berarti ya harga kelapa ini ya Mas ya. Tapi nanti kalau habis lebaran kira-kira turun juga. Turun juga ya. Oh, berarti turun juga. Oh iya berarti harga bahan bakunya maksudnya. Iya, harga kelapa telanya tetapnya ya harga bahan bakunya ya. Ya kayak jelly dan juga gula gitu ya. Dan juga yang lainnya itu yang naik ya rekan dengar. Kalau terkait dengan kelapa insya Allah harga di situ-situ aja ya aman-aman aja gitu kan. Tapi di harga bahan bakunya ya yang tentunya naik ya. Nah di tanah laut ini gitu kan. Ya tapi gak apa-apa lah ya gitu kan ya. Nah tapi kalau terkait dengan harga bahan baku yang naik gitu ya, apakah berdampak terhadap harga, Mas? Enggak, tetap kita jualnya tetap aja ya. Berat, apakah mungkin juga porsi yang diturunkan atau gimana? Tetap sama. Jadi, sama aja ya. Kan kelapa itu ada yang gede, ada yang kecil, ya, gitu. Ada yang sedang. Kita jualnya tetap sama. Tetap sama ya, dengan harga segitu. Tapi kalau kita khawatirnya gini, kalau kita jual dengan harga yang berbeda, nanti orang milih. Iya. Saya milih yang agak kecil aja ya. Padahal ketersediaannya yang gede-gede. Gede-gede. Atau yang kecil semuanya minta gede. Kita pul rata. Oke ya. Padahal isinya sama-sama aja gitu ya Mas ya. Sama mungkin. Sama. Volumenya juga berbeda. Volumenya berbeda ya. Oke. Nah itu ya rekan dengar terkait dengan kelapa tala jelly ini ya. Terkait dengan harganya tetap sama walaupun harga bahan bakunya tetap naik gitu ya. Nah jadi bagi buhan pian ya jangan juga ditawar-tawar gitu nah. Iya kebanyakan kayak gitu nih apalagi yang langganan gitu kan. Nah itu ya jangan lagi ya. Nah produk ini kalau disimpan nih di freezer atau di mana aja itu bisa bertahan berapa lama apalagi di suhu ruangan seperti ini. Kalau di suhu ruangan kemungkinan hanya sehari aja. Sehari aja. Terus kalau di showcase atau di kulkas itu insya Allah 7 hari masih aman. 7 hari masih aman ya. Oke. Jadi ini tanpa bahan pengawet tapi bisa aman sampai 7 hari ya. Asalkan dingin, beneran dingin. Tapi nggak beku. Dingin aja ya. Jangan ditaruh di freezer. Kalau di freezer soalnya dia malah keras ya. Gitu ya. Jadi nggak boleh yang di freezer langsung gitu ya. Tapi harus dingin gitu kan. Iya. Nah, jadi bagi kalian rekan dengar yang bertanya-tanya terkait dengan berapa tahannya ya seminggu ya kalau kita simpan di tempat yang dingin gitu kan, bukan di freezernya ya. Nah, ini nanti ada kesalahpahaman gitu kan. Nah, ini karena ditaruh di freezernya tahan ya. Kan gitu masyarakat kita nih biasanya ya kan. Tapi di tempat yang dingin ya mungkin di bawah-bawahnya lah gitu kan ya, di bawah kalau nggak ada pendingin ya di kulkas itu di bawah-bawahnya aja gitu kan disimpannya. Insyaallah aman gitu ya 7 hari 7 malam ya. Iya, kalau di suhu ruangan rekan-rekan 1 hari ya. Tapi kalau kayak gini sih sebenarnya insyaallah 1 hari sudah habis sih ya. Biasanya kan gitu ya, nggak pernah stok gitu kan. Karena banyak juga animo masyarakat yang suka gitu ya.
Oke, ini untuk penjualannya nih paling jauh kemana aja nih Mbak sama Masnya nih selama bergelut di bidang usaha kelapa tala jelly ini? Kintab kayaknya ya. Ada Kintab rencana ya? kita di Kintab Kintab. Banjarbaru. sama Banjarbaru ada. Sama Banjarbaru. Nah itu sistem penjualannya apakah Pian yang mengantarkan atau titip sama yang kurir? Kalau yang di Kintab itu kemarin orangnya ke rumah. Hmm. Habis itu ini nanti besok hari Rabu kita antar. Oh, antar lagi. Iya. Jadi kalau minimal order berapa kalau ke Kintab? Kalau diambil nggak ada minimalnya. Iya, kalau ini kan Mbak sama Mas Nani yang ngantar kan. Nah, itu berapa? Itu rencananya kan sekalian. Oh, sekalian. Oh, iya. Sekalian kita ada arah ke sana, kita bawakan sekalian. Oh, iya. Berarti nggak ada minimal ordernya ya, Kalau oke. pas sekalian nggak apa-apa. iya nggak apa-apa, Berapapun deh ya, walaupun satu ya tetap Iya, dibawain nggak gitu apa-apa. kan. Tapi untuk yang sekalian ke sana Iya, gitu sekalian ya. untuk Nah, sekalian, nggak apa-apa. iya, tapi kalau kalian mau juga ya rekeningnya pastinya ya belinya banyakan lah gitu kan ya, supaya tidak rugi di ongkir gitu kan. Apalagi yang di Banjarbaru, di Kintab ini kan jauh gitu ya, terkait dengan jarak juga ke sana. Oke, kalau mau beli nih Mbak sama Masnya, nomor HP yang bisa dihubungi, sosial medianya apa gitu kan, dan juga tersebar di mana aja gitu. Boleh dibeberkan nih nomor HP-nya sama sosial medianya berapa? Kalau ya nomor HP masih ya Iya. 0821 5141 5141 8969. 8969. Oke, untuk sosial medianya mungkin Instagram, Facebook juga. Ada Instagram aja Kelapa Tala gitu. Kelapa Tala ya. Cuman kita rada Jarang posting ya. Karena sibuk. Sibuk. Iya, paham lah. Mereka lebih suka WA soalnya. Langsung WA gitu aja. Iya, jadi bagi kalian ya rekan-rekan kalau mau beli ya silakan aja dihubungi di 0821 5141 8969 ya. Nah, jadi di sana nanti ada pemberitahuan nih dari Mbak sama Masnya gitu kan terkait dengan ready atau enggaknya gitu ya Mas ya. Dan terkait dengan itu pastinya kalian bisa lihat di postingan tuh nanti postingan SW ataupun juga di postingan yang lainnya lah gitu ya. Terkait dengan kelapa tala jelly ini kan karena di bulan Ramadan ini tentunya sudah ada ketentuan dari Masnya gitu ready stoknya kapan gitu ya dan juga pembuatannya kapan gitu kan. Nah, jadi bisa kalian hubungi di 0821 5141 8969. Iya. Nah, IG-nya Kelapa Tala. Cuman jarang aktif ya. Kalian bisa langsung chat di WA terkait dengan ini atau telepon langsung bisa juga ya kan. Kalau kena slow responnya atau gimana gitu ya. Ini Mas. Oke. Kontak personnya juga sudah. Oh, ada sudah ya. Iya. Nah, di Desa Kunyit ya. Iya. Dan juga kita sudah produk kita sudah ada di mana? Dekranasda. Dekranasda. Nah, ini mantap ya. Dan Puspro belum. Di reseller di Matah tuh di mananya? Jalan Matah 1. Jalan Matah 1 ya. Pinggir jalan aja ya? Iya, pinggir jalan. Apa namanya? Ada nggak? Es kelapa jelly juga ya. Nah, iya nanti kan pendengar nih carinya di sana gitu kan. Apa ngarannya Jar? Jalan di Matah 1 kan tahu ngarannya Jar. Nah, salah lagi kita akan memberitahu kan. Iya, nah ya rekan dengar buat kalian semua ada juga nih tersebar di Dekranasda ya di samping Polres Tala ya. Nah, di situ ada namanya Dekranasda. Nah, jadi di Dekranasda ini terkumpul lah di situ produk-produk IKM dari tanah laut gitu kan. Semua para pelaku IKM di sana menitipkan dagangannya ya. Dan tentunya Mbak sama Masnya ini juga menitipkan di sana ya Kelapa Tala Jelly ini. Nah, di sana juga ada dan juga di Jalan Matah 1 yang namanya Es Kelapa Jaya juga ada di sana juga ya. Silakan kalian mau beli di sana walaupun bulan puasa insya Allah ada sore-sore ya berjualan ini. Oke. Nah, apa yang membedakan produk Pian ini sama produk-produk yang lain? Wah, mungkin dari Masnya atau Mbaknya nih bisa menjelaskan. Nih. Apa ya? Ayo. Yang saya tahu ya, kan di Pelihari baru
Mbaknya ya? Baru di sini, baru ini ya gitu. Oh Jadi iya. saya nggak begitu tahu kalau yang lain ya. Oh, kalau yang lain mungkin masih di parut-parut gitu aja ya. Kalau di tempat Mbaknya nih sudah ada jelinya, sudah ada yang lainnya gitu ya, rekan dengar, dan tentunya enak lah gitu kan. Ada nada kokohnya gitu ya, ibaratnya gitu kan ya. Di dalamnya, dan juga rasanya tetap sama gitu. Itu yang menjadi ciri khasnya di tempatnya Mbak sama Masnya ini di Kelapa Tala Jelly ya, rekan dengar. Nah itu ya, kalau di tempat lain kan nggak ada nih, atau cuman di tempat Mbak dan Masnya aja yang berada di Desa Kunyit ya, di RT berapa ini? RT 2. RT 2 ya. Berarti sekampung nih sama teman saya nih ya. Kadus dia, Johan. Oh, Nah itu ya, Pak Johan. Iya. Oke, promo terbaru ada nggak di bulan puasa ini? Ayo. apa ya? Ayo. Promo terbarunya apa ya? Kita belum ada promo terbaru. Belum ada ya. Belum ada ya. Belum. Oke, iya itu ya rekan dengar. Nah, Soalnya terkait kita juga karena bahan kelapanya kan rada susah, jadi kalau kita mau promo itu rada susah juga ya. Takutnya kita pas promo terus tuh permintaan banyak, kita nggak bisa ini nggak bisa memenuhi gitu. Jadinya kan rada susah ya. Apalagi dalam satu hari itu habis semua ya Mbak ya. Jadi agak susah ya kalau memberikan itu semua gitu kan ya, apalagi mencari kelapanya tadi yang harus sesuai dengan kriteria gitu kan ya. Ketuhaan Karakawa, Kanuman Karakawa, wah ngerti juga nih. Nah, dan juga harganya yang tentunya tadi terkait dengan bahan yang lambung ya kan, itu yang menjadi mungkin kendalanya ya di Kelapa Tala Jelly ini rekan dengar. Oke, tadi kita ke peran di Snakerin nih Mbak. Ini kan proses nih kemarin katanya saya dengar nih dari Mbaknya tadi kan bercerita nih peran di Snakerin dalam usaha nih Mbak. Mungkin ada proses pembelajaran gitu kan yang didapatkan oleh Mbak dan sama Masnya di kesempatan pagi hari ini dalam mempromosikan Kelapa Tala Jelly ini. Apa ada gitu? Kalau kemarin kan saya baru ngurus izin usahanya aja masih, jadi kita belum ada ini sih, belum ada apa ya? belum kesana gitu, baru izin, baru mau bikin izinnya baru gitu. izin aja sama mengurus produk halal ya kemarin. Produk halal ya. Gitu. Itu aja sih masih, jadi belum ada yang lain-lainnya. Berarti terkait dengan izin ya kan, kayak PRRT ya atau gimana izinnya kalau kelapa ini Mbak? Kemarin kita yang saya tahu sih daftar yang di OSS itu. Oh, yang OSS. Itu baru nomor izin berusaha itu, sama sertifikat halal. Sertifikat halal ya. Ya mudah-mudahan ada ya nantinya gitu kan. Dan ini masih dalam proses pembuatan ya. Dibantu. Alhamdulillahnya gitu kan Mbak ya, kalau di Tanah Laut ini kita dalam proses apapun itu dibantu sama pemerintah gitu kan. Iya, enaknya di situ. Mbak ini langsung gini Mbak ya. Iya. Jadinya saya langsung ke sana, terus tuh Mbaknya juga ramah. Iya, Mbaknya mau juga membantu gitu loh Mbak. Jadi kita sebagai para pelaku IKM ini ya merasa terbantu gitu kan ya, yang kita nggak tahu sebelumnya gitu kan, jadi tahu gitu kan. Karena memang kalau kita ngurus sendiri ini memang susah Mbak. Kita kan nggak tahu kemananya, ini alur-alurnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kemarin juga sempat dibantu sama Mbak yang di Dekranasda, Mbak Ulan itu. Mbak Ulan ya. Disambungkan ke Mbak Sri yang di Depnaker itu. Makanya jadinya nyambung ya. Alhamdulillah. Ya insya Allah tahun ini sudah ada sertifikasi halalnya Mbak ya. Amin ya, semoga ya rekan dengar kalau sudah ada pembicaraan seperti insya Allah langsung ada aja. Dan terkait dengan izinnya nanti mungkin bisa ditempelkan juga di di brosurnya di ininya, stikernya. Iya. Nah itu ya terkait dengan peran Snakerin dalam usaha, dan mungkin nantinya kalau setelah ada
sertifikasi halal, ya langsung didaftarkan ke HAKI ya, mungkin hak kekayaan intelektual. Ini supaya namanya nggak diambil orang gitu kan. Kalau ya nanti kan ada lagi di tanah laut ya memakai nama yang sama gitu kan, jadi nggak bisa diambil. Nah, ini kita ambil contoh ya Mbak ya, keripik ya. Keripik itu kemarin namanya apa ya? Batakan Berseri gitu ya. Ternyata yang baru ini ngambil nama yang sama. Nah, dan dia sudah mendaftarkan nama yang sama itu ke HAKI. Nah, jadi yang lama ini nggak bisa lagi mendaftarkan nama itu, paksa berganti nama. Padahal nama itu sudah naik lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi hal yang sama nanti kepada para pelaku UKM yang lain. Ini menjadi contoh lah gitu kan bagi kita semua agar bisa mengurus itu semua gitu kan ya, ada kemauan lah gitu kan. Sayang ini sudah berjalan gitu kan tapi diambil orang namanya, paksa bertasmiyah pula. Nah itu susahnya gitu kan. Iya. Oke, kalau di acara manunggal mungkin ada juga nggak ikut serta gitu di dalam event-event gitu? Belum ada. Kan kemarin Film-film ada? oh ada. Ada dong, iya. Saya lihat kemarin postingannya. Iya, Boleh diceritain tuh gimana tuh kalau kemarin? yang itu masnya Oh, masnya. Iya, masnya ya saya lihat kemarin. Gimana ya? Iya, wae. Iya, jadi sampai ada di situ di tempat itu gitu, Pak Mas. Jadi kemarin kan kita was promo ke Dinas Pariwisata. Iya, Oh, di Spar ya. promo di sana. Ke sana ngobrol-ngobrol, terus kebetulan waktu itu bertepatan dengan syuting acara film itu. Iya, Nah, WLCPB terus itu. saya bilang, Bu, bisa nggak kira-kira kalau kita pengen foto sama artisnya? Weh, Gitu. foto nggak Semal? Foto. Wih, kalah saya nih. Iya, saya belum foto nih. Terus beliau bilang, oh bisa nih. Iya. Sekarang lagi ada syuting di Bajuin ya? lain Di mana? Apa Batu 5? Batu 5. Oh, Panjipatan sana Takisong ya? Batakan. Oh, Batakan. Ya. Batakan. Iya. Iya Batakan. Arah Batakan. Nah terus saya bilang ke ibunya, Bu, kira-kira mau nggak ya kalau saya kasih kelapa setelah itu saya minta foto? Oh ya mau banget, Iya, katanya beliau ternyata gitu. mau dah. Oke, terus Iya. kata beliau mau disambungkan, kalau memang mau ke sana mau disambungkan, Iya. dibantu sama ibu. Setelah itu kita langsung ke sana, kita bawa kelapa kalau nggak salah 10 aja. 10 aja ya. Iya. Berebut dong nih Mas. Jadi 10 aja karena krunya banyak kemarin tuh. Nah 10 aja, setelah Iya. itu kita berhasil foto-foto aja. Wais. So Iya. menang pulang dah. Iya. Nah setelah itu selang berapa jam ya? Kurang lebih 3 jaman kalau nggak salah. Terus dapet WA dari krunya kalau beliau pengen pesen gitu loh. Akhirnya pesen 112 biji. Waduh, gimana tuh? Wih seneng banget. Seneng banget ya. 112 biji ya. 112 biji. Biji. Seneng dan bingung. Mantap. Iya cara nimbuat ini. Iya iki carane iki. Aduh bingung aku Mas. Jadi setelah itu kita sanggupi, besoknya kita antar, kebetulan syutingnya kan deket. Bajuin ya di air terjun ya kemarin ya. Nggih, Oh, berarti 112 biji ini menyanggupi kemarin ya? menyanggupi Satu hari Satu hari. semalam. semalaman. Waduh, mantap nih. Ini gimana nih? Karena yang 30 aja sampai dari maghrib sampai jam 12 malam gitu kan ya. Kemarin belum puasa Mas. Oh, belum. Oh iya, belum puasa ya. Jadi siang. Itu juga dibantuin ini. Oh, Dini. Iya, Mbah ya. dibantu Mbak juga, dibantu Banyak nih personilnya. Wah, ini burongan nih rekan-rekan ya, 112 biji ya. Senang banget dong tontonnya gitu kan. Wah, setelah promo di Dispar gitu kan, setelah itu diajak ke mana nanti tadi, ke syuting film tadi kan yang modalnya membawa 10 biji aja gitu ya. Ternyata dapat orderan 112 biji. Wah, lumayan nih Mas ya untuk menghadapi bulan puasa gitu kan dengan orderan seperti ini ya. Untung ada Mas ya kelapanya gitu ya. Alhamdulillah rezeki pian berarti Mas sama keluarga gitu kan.
Iya, ini momen yang langka ya rekan dengar. Ini pernah ditukari Marcel ya, nah. Wah, di stikernya nih. Wah. Iya kan kayak gitu. Marcel pernah makan di sini. Makan di sini ya, ya. Kayak gitu kan kalau di Tanah Laut. Iya, nah Masnya juga sudah foto sama artis-artisnya kemarin ya, yang syuting di program promosi wisata di Tanah Laut ya, rekan dengar, dan alhamdulillahnya mendapatkan berkah di situnya dan juga banyak orderan-orderan ya. Berarti kalau masyarakat biasa ya Mas ya, yang perlu banyakan juga bisa ya insya Allah ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya, walaupun. Dan Mas, kedepannya ini kan kita mesan mesin ini untuk Mesin ya? pengupasannya. Iya supaya Masih cepat. Proses di perjalanan aja. Perjalanan masih? Nggih. Wah, Info dalam terakhir di Banjar. Banjarmasin. masih. Wah, dalam waktu dekat sehari palingnya lagi ya. Insya Allah Mentok 2 hari lah. mentok 2 hari ya sudah sampai mesinnya nih. Wah. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi cepat ya dalam pengupasan dan juga yang lain-lainnya Mas ya. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Oke, terkait dengan promosi juga nih dari Masnya, itu kan tadi ke Dispar gitu kan. Apakah event-event yang lain nih yang diadakan mungkin kalau nggak di daerah Tanah Laut, ikut juga ke daerah-daerah lain ya, sama kayak IKM-IKM di Tanah Laut ini yang mempromosikannya bukan hanya di Tanah Laut, cuman ikut event-event juga gitu. Belum pernah ya. Berarti di Tanah Laut aja gitu ya. Soalnya kita kan baru jalan 3 bulanan. Oh, 3 bulanan ya? Iya. Oh iya, berarti tahun 2023 ini? Iya, Oh. Januari yang mulai. Januari. Jadi Iya. masih baru. Oh iya. Iya, saya tahu ini kemarin ada postingan di Instagram gitu kan Mbak ya, banyak gitu kan teman-teman ini kan mereview, wah ini enak ya, wah ini ditampilkan lah kelapa ini. Nah itunya saya baru tahu gitu kemarin, ternyata 3 bulan ya baru ya. Iya, baru. Oh ya, di 2023 ini rekan dengar. Wah mantap nih ya. Tapi sampai dengan sekarang masih lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Dan juga ya buat rekan dengar semua, jangan lupa gelianan. Nah, gerakan membeli ampun kawan. Iya. Nah, iya, kalau bebuhan pian ada kawan yang berusaha, nah atau nang hanyar-hanyar berusaha kayak Mbak dan Masnya ini kan, silakan ditukari ya, dirasai ya kan, diperkenalkan kepada kawan-kawan di luaran sana bahwa ada ini di daerah ini gitu kan. Nah, silakan ya gerakan membeli ampun kawan, dan juga HUT TALA, nah himung olahan tanah laut. Nah, supaya kita ini setelah membeli itu semua ya artinya kita himung lah dengan produk-produk di tanah laut, dan juga menukari ialah karena punya kita nukar di tanah laut, insya Allah perputaran duitnya itu di tanah laut aja, nggak sampai ke daerah-daerah lain. Kita juga yang nantinya merasakannya gitu ya. Waduh mantap. Iya. Selanjutnya nih ke depan nih, ini kan sudah berjalan 3 bulan nih, ada nggak inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilakukan selama ini gitu sama Mbak sama Masnya? Rencana ke depan sih kita pengennya ini kan masih rasa orisinal Mas. Original. Rasa orisinal, terus nanti ke depannya kita pengennya ya rasa-rasa ada buah-buahnya. Ya betul. Oh, buah-buahan ya. Iya. Jadi kenapa kita tidak melakukan sekarang ya pengennya untuk sementara ini dulu. Nanti kalau masih fokus ya. Iya. Satu ini dulu gitu. Pasar mulai lemah bahasanya gitu, nanti baru kita berinovasi lagi ya. Ini insya Allah rasa-rasa apa nih mungkin yang bisa diterapkan di kelapa Tala Jelly ini Mas? Ya mungkin nanti tambahan buah-buahan. Oh, buah-buahan aja. Gitu, di dalamnya. Cuman kan ini lagi meramu juga. Iya, meramu ya. Masih meramu lagi. Iya, supaya sama dengan lidah orang Tanah Laut gitu ya, dan juga yang lainnya gitu kan ya. Oke, jadi inovasi kedepannya nih rekan-rekan ingin ada buah-buahan di dalamnya sebagai pendamping jelinya tadi ya kan Mbak ya, supaya rasanya tetap sama dan juga perpaduannya yang nyaman dan enak ini tadi ya. Oke, itu ya rekan-rekan. Dan juga buat kalian semua ya, jangan lupa nih belinya tadi ke nomor HP beliau ya, di 0821 5141 8969 ya. Nah, jadi sana kalian bisa lihat orderan yang kalian inginkan bisa berapa gitu kan, dan juga mbaknya bisa ready stoknya kapan gitu kan, ready ordernya kapan,
nantinya ada pemberitahuannya di situ ya kalau kalian men-save nomor mbaknya gitu ya. Dan juga untuk Instagramnya di Kelapa Tala ya, dan juga kalian bisa dapatkan di Dekranasda ya rekan dengar, dan juga di mana tadi ya, di Jalan Matah ya, namanya Es Kelapa Jaya. Nah di pinggir jalan saja di Matah itu enak aja kalau dicari ya, kalau di Matah-Matah ini gitu kan. Oke, ini harapan kedepannya apa nih untuk produk ini gitu kan, dan juga yang lainnya. Kalau harapan kita Ini kan ini insya Allah ada mesin nih nantinya kan yang bisa diterapkan gitu ya. Kalau harapan ke depan sih gini, jadi kita pengennya Kelapa Tala ini menjadi makanan ciri khas. Makanan ciri khas ya. Tanah laut bahasanya gitu loh Mas. Iya betul. Jadi orang luar tanah laut berkunjung ke tanah laut enggak lengkap rasanya kalau nggak nyicipin. Oh iya. Pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu ya. Mudah-mudahan nih. Dan harapannya ke depan juga ketika ada acara-acara kedinasan itu bisa mesen ya. Hidangannya selain air mineral juga didampingi dengan air ini Kelapa Tala Jelly ini. Wah. Kalian mengenalkan produk ini juga. Nah ini mudah-mudahan ya didengar semua para kepala SKPD ya yang ada di tanah laut ya, bukan hanya minuman mineral aja gitu kan, tetapi di segala acara mungkin ya, di segala acara yang menghadirkan narasumber ya kan, yang dari luar daerah ataupun dari dalam daerah, mungkin bisa order ke tempat Mbak dan Masnya ini yang bernama Kelapa Tala Jelly ya rekan dengar, supaya namanya ini ya tetap bisa menjadi sebuah brand kita tanah laut gitu kan, makanan dan minuman sih sebenarnya, makanan dan minuman di tanah laut, dan mudah-mudahan bisa masuk ke sosialita juga nih Mas ya. Mudah-mudahan ya nanti kan di situ ada ordernya gitu kan dari pemerintah gitu ya, karena kan pemerintah ini pesan makan dan minumannya itu di sosialita. Nah jadi kalau buan pian mudah-mudahan bisa masuk ke sana ya. Nah gitu ya, karena kan kami di dinas ini ya disuruhnya mesennya di situ gitu kan. Nah, jadi kalau pian ada masuk ke situ, insya Allah ketemu aja tuh sama dinas-dinas yang mau pesan apa gimana gitu ya. Ya daftarkanlah di sosialita ya. Ini saran ya. Iya, karena bukan kami di situ mesannya Mas, bukan hanya di satu warung dan di warung-warung itu aja gitu kan, tetapi kita mesannya di warung-warung yang ada di komplek pertokoan di sosialita itu, karena kan di situ pemerintah, di situ juga pemerintah desa, kabupaten, di situ semua dinas-dinasnya. Iya itu ya rekan dengar, mudah-mudahan harapan ini bisa menjadi sebuah bisa diterapkan lah, bukan sebuah ya, bisa diterapkan di tanah laut ya kan, menjadi makanan ciri khas ya. Nah jadi di Kunyit ini mudah-mudahan nanti menjadi daerah ciri khas Kelapa Tala Jelly ya kan ya. Di Kunyit banyak kan Mas kelapa kan? Nah banyak kan. Nah jadi di sana bisa nanti diterapkan Kelapa Tala ini ya, menjadi sebuah ciri khasnya di desa Kunyit itu kan. Dan juga untuk dimanfaatkan di makanan dan minuman kedinasan dan juga di lain-lainnya. Warga masyarakat tanah laut pun bisa ya pesannya. Kalau kalian mau ada acara gitu kan, acara perkawinan ataupun yang lain-lainnya, silakan ya kalau mau beli. Tapi jauh-jauh hari ya pesannya ya, setidaknya 2 hari lah atau 3 hari ya Mas ya. Kalau mau pesan di Kelapa Tala Jelly ini secara banyakan gitu. Kalau secara sedikit aja mungkin setiap harinya ready aja ya. Dari jam berapa ke jam berapa kalau setiap hari itu? Kalau kita selesai prosesnya kan kurang jam 12 malaman lah. Jadi kalau pagi itu berarti sudah ready, sudah ready, sudah dingin ya, pagi ya, sampai dengan sore lah gitu ya. Tapi kalau siang mungkin sudah habis atau gimana? Enggak mesti. Jadi mesti ya. Kadang masih ada, kadang sampai sore. Oh gitu ya. Pagi sampai sore lah gitu ya. Untuk kalian bisa belinya ya rekan dengar. Nah kalau di daerah Plehari saja insya Allah kalian bisa datang langsung aja ke daerah Kunyit ya, di RT 2 gitu kan. Kalau kalian di daerah yang jauh mungkin bisa dipaketkan gitu ya, atau diantarkan ya Mas ya. Kalau sekalian. Kalau sekalian ya. Kalau sekalian pas ke sana. Kalau sekalian pas ke sana ya. Tapi kalau kalian
mbaknya nggak ke sana, ya mungkin bisa dipaketkan gitu ya, insya Allah ya. Oke, itu ya rekan dengar perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini untuk kelapa tala jelly ya kan, dan mudah-mudahan perbincangan kita di hari ini enak, santai-santai aja kan kita perbincangannya ini hampir-hampir 1 jam nggak ada break kan mbak ya. Iya santai aja kan ini pertanyaannya sudah pian baca tadi ya. Iya, jadi enak nih kan. Jadi sudah dipasarkan di mana aja ya, tentunya ke Kintab, tadi Banjarbaru ya kan, dan mudah-mudahan ini bisa lebih meluas lagi nantinya ke daerah-daerah lain gitu kan, atau menjadi sebuah oleh-oleh bisa juga ya rekan-rekan kalau kalian ya pulang hari itu juga ya. Karena kan di suatu ruangan ya 1 hari ya, 1 hari. Oke, dan di edisi terakhir kita nih hari ini Mbak silakan, atau Mbak sama Masnya promosi kelapa tala jelly ini. Awak muai cari pian aja. Ayo petunjukkan nih. Apa ya promosinya? Ayo. Apa ya? Ayo kalau mau beli ini gitu. Oh ya, kalau apa ini tolong dibantu. Iya dah. Nggak bisa dikata-kata. Kalau teman-teman semuanya atau warga Tanah Laut kalau pengen merasakan kenikmatannya kelapa jelly, iya, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Wah. enggak langsung Mbak sebutkan. Nomor teleponnya di 0821 5141 8969. Iya, itu ya rekan dengar. Untuk alamatnya lebih lengkap Mbak. Alamatnya di Desa Kunyit RT 2. RT 2 ya, RW-nya berapa? RW 1. RW 1 ya, Jalan Kunyit. Nah, iya. Oke ya, itu ya rekan dengar semua warga masyarakat Tanah Laut, Jalan Kunyit RT 02 ya, kalau kalian mau menuju ke sana gitu kan ya. Nomor HP-nya di 0821 51 ya, 51 41 8969. Untuk Instagram beliau yaitu Kelapa Tala. Nah, ya. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan pembahasan kita terkait dengan kelapa tala jelly ya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang sudah dilalui selama ini mudah-mudahan bisa berjalan terus ya Mas ya, dan mbaknya lancar terus dan juga bisa mengembangkan usaha ini di berbagai tempat nantinya. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, rekan dengar, sampai di sini saya menemani kalian semua di pagi hari ini, dan tentunya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, tentunya di jam yang sama ya. Saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Mbak Sabah namanya, dan juga Mas Sabah Muhlisin ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.